Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai ibu-ibu sekalian dan juga adik-adik yang sudah hadir pada kajian sore hari ini, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga Sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah barakah ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mendobrak pintu kejayaan menuju pintu yang terang benderang, yakni dinul Islam. Baik ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hari ini, Bu. Apa yang membuat hari ini luar biasa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Masya Allah, benar sekali, bisa mendatangi kajian itu adalah hal yang sangat luar biasa, apalagi di cuaca yang sangat mendung ini. Semoga dengan turunnya hujan di muka bumi ini menambah rezeki kita dan menambah barokahnya kita dalam kajian sore hari ini. Nah, ibu-ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kajian sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tilawatul Quran, acara yang ketiga yaitu inti dan juga doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, menginjak acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Mari kita buka bersama-sama majelis kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah yang sudah kita bacakan tadi menambah keberkahan dan kefokusan kita dalam mendengarkan kajian sore hari ini. Baik, ibu-ibu sekalian, acara yang kedua yaitu adalah tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh para anak-anak solih dan solihah dari grup Akbar, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan hafalan dari anak-anak Nabi. Baik, untuk adik-adik semuanya sudah siap? Oke, kalau sudah siap silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan,
Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Indah nggak Bu suaranya? Indah, bagus nggak Bu bacaannya? Pengen nggak Bu bacaannya kayak gitu? Pengen dong. Sebagai umat muslim, kita harus bisa membaca Al-Quran. Coba kita sebutkan, apa agama kita? Islam. Siapa Tuhan kita? Siapakah Nabi kita? Apa kitab suci kita? Al-Quran. Kitab suci seorang muslim adalah Al-Quran. Maka sebagai seorang muslim kita juga harus bisa membaca Al-Quran. Tapi tenang ibu-ibu semuanya, kalau memang saat ini belum bisa membaca Al-Quran, tenang saja. Banyak sekali kajian-kajian atau kelas-kelas yang mengajarkan tentang kajian Al-Quran. Kalau ibu-ibu mau belajar bersama saya boleh banget, nanti datangi ke rumah saya. Mbak Aura mau tolong dong ajarin saya baca Al-Quran, boleh banget. Seperti yang sudah disampaikan sama Ustazah Nur di pekan lalu, kalau kita menemui tetangga kita tuh bisa membaca Al-Quran, kita menemui tetangga kita tuh paham agama, datangi orang itu, minta diajarkan, ya. Jangan takut, insya Allah saya ridho, saya siap untuk mengajari ibu-ibu sekalian kalau mau belajar. Karena kita sebagai umat Islam harus cinta Al-Quran. Gak apa-apa pelan-pelan tapi pasti, dan nanti insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Ketika kita baca Quran tuh terbata-bata, pahalanya justru dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen nggak Bu? Pengen ya. Mari kita sama-sama belajar, dan kemudian acara selanjutnya adalah kita bersama-sama mendengarkan kajian dari Ustazah Nur Hasanah. Semoga kita difokuskan nanti sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustazah Nur, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi sarif, ma askara katsiratun
faqalilahu haramun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasulun karim. Alhamdulillah, pada sore hari ini bersama kita bisa mendatangi daripada majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita rawuhipun panjenengan sedaya pada sore hari ini menjadikan hujah kita di hadapan Allah kelak, bahwasanya waktu kemudian sisa usia kita gunakan untuk terus melakukan daripada amal kebaikan, dan mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal soleh. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada insan kami rahmatan lil alamin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa ittiba kepada beliau. Kita lanjutkan kajian kita insya Allah sampai bab di situ zajru ansur bil khamri. Zajru ansur bil khamri di sini adalah larangan di situ meminum minuman keras, ataupun larangan di sini meminum khamr. Saya sebelum akan menjelaskan daripada satu persatu tentang di situ bagaimana buruknya daripada ketika seseorang itu adalah meminum khamr dan apa balasannya baik di dunia maupun di akhirat yang akan didapat, maka yang pertama ingin saya sampaikan di situ bagaimana kaum muslimin dulu, ya kan, orang-orang Mekah pada zaman dulu sebelum mengenal daripada Islam mempunyai satu kebiasaan, yaitu meminum khamr. Bahkan kalau kita lihat minumnya khamr orang-orang Arab itu seperti minumnya panjenengan. Jenengan ngunjukin apa Bu? Teh, kopi, susu. Ngunjuk susu betul? Oh betul. Loh, padahal itu minumannya Rasulullah itu ya susu. Kudune kan jenengan yang ngombe susu barang, ya kan, orang ngombe banyu putih tok ngono kan, seperti itu. Jadi minuman khamr itu pada zaman jahiliyah itu merupakan satu tradisi ya wis biasane gitu ya kan. Tidak hanya di event-event tertentu mereka itu minum khamr. Kalau di Jawa, di tempat kita ada event-event di mana khamr itu diminum gitu ya. Contohnya di situ malam tirakatan, kadang di situ juga ada ngombene ya kan, di situ orang mantu di situ ya kan. Nah, itu juga ada ngombene di situ kan, berarti diminum pada event-event tertentu, waktu-waktu tertentu. Tapi di zaman sebelum datangnya Islam ternyata minuman khamr seperti minuman biasa. Ya wes, setiap rumah, setiap orang itu rata-rata meminum khamr. Sedangkan khamr sendiri di situ aslinya itu khamr itu berasal dari dua buah. Yang pertama itu adalah inab itu anggur, dan yang kedua itu adalah khamr itu berasal dari kurma Bu di situ. Nah, jadi terus ada yang mengatakan khamr itu juga berasal dari gandum di situ. Tapi seiring dengan ini ya kan, sesuatu yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamr. Kalau di Jawa Timur itu ada pohon. Dulu saya pernah di Lamongan Bu, namanya legen. Tapi legen yang dijual di sini itu sudah dimasak Bu, bukan legen asli, itu sudah dicampur air di situ. Kalau legen asli dia didiamkan, sore itu dia sudah, kalau ditaruh di tempat plastik itu dia mengembang Bu. Nanti kalau dibawa ada bunyi das, bledas itu. Kalau sore itu kadang itu sudah bisa menjadi tua di situ. Nah, intinya segala sesuatu yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamr. Sehingga karena khamr itu adalah minuman yang sudah diminum biasanya oleh orang-orang Arab, maka setelah datangnya Islam tentu tidak mudah untuk menghapus daripada kebiasaan tersebut. Saya tanya, sinten sing kulino ngombe kopi Bu? Nah, saya tanya nek jenengan sedina ra ngombe kopi kena rasane piye Bu? Mumet kan Bu nggih? Nah, di situ.
Nek jenengan sing kulina bendina ngombe teh, sedina ora ngombe teh, ada yang kurang, gitu Bu. Nah, pokoknya seperti itu. Bodoh ngene Bu. Makanya kalau kemudian langsung diputus haram bahwasanya meminum khamr iki ya abot gitu ya kan. Makanya Islam itu memang rahmatan lil alamin di situ. Maka disitulah turun syariat tentang khamr itu bertahap, tidak langsung kemudian diharamkan. Maka tahapan hukum khamr di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama di sini khamr, kalau kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-67, wa min samaratin nahili wal a'nab, di situ. Khamr itu ternyata diambil dari buah. Buah itu nahil. Nahil itu adalah korma di situ. Wal a'nab itu jamak dari inabun, yaitu apa Bu? Anggur di situ. Fatattahiduna minhu, dan keduanya itu dijadikan minuman di situ. Sakaron di situ, yang mana minuman itu adalah minuman yang bikin orang itu melayang gitu ya kan, yang bikin orang itu memabukkan di situ. Warizqan hasana, dan dari keduanya itu juga mengalir daripada rezeki yang baik. Jadi awalnya yang namanya minum khamr itu masih diperbolehkan oleh di situ. Nah, karena kalau kemudian langsung dilarang, wah itu kan satu hal yang berat. Misalkan jenengan biasanya ngombe kopi, ojo ngombe kopi, itu kan satu hal yang luar biasa perjuangan. Nah ini sama. Jadi awalnya itu khamr, ketika datangnya Islam masih diperbolehkan untuk meminum. Sehingga ketika masih diperbolehkan untuk meminum khamr, ternyata lama kelamaan di situ manfaatnya itu lebih sedikit daripada apa Bu? Kerusakannya, daripada madorotnya. Makanya kemudian hukum yang kedua, perintah untuk menjauhi khamr di situ. Nah, karena madorotnya itu lebih besar daripada kemanfaatannya di situ. Saya ceritakan Bu, di Baghdad di situ. Ada orang di situ yang minum khamr, makanya di sini antara kemanfaatan sama madorotnya itu banyak madorotnya. Ketika dia teler Bu, dia teler di situ sampai kemudian keluar apa namanya cairan dari mulutnya. Jenenge wong teler kan rasa sadar ya Bu lah. Nah tiba-tiba di situ dia itu didatangi oleh anjing. Lah anjing itu jilati tadi Bu. Nah, ketika anjing itu jilati di situ, dia mengatakan kepada anjing tadi, ya sayyidi, wong anjing yuk diceluk, wahai tuanku ya kan di situ. Wah anjing jenenge wong talar kan orang sadar, makanya seperti itu Bu. Jangan-jangan ketika minum khamr, orang itu dia tidak sadar mulutnya itu keluar menceraikan istrinya gitu loh. Sehingga akhirnya karena dia tidak sadar, kemudian dia menggauli istrinya lagi, sama saja. Setelah di situ jatuh daripada ungkapan talak, dia menggauli istrinya, berarti sama saja dia menggauli istrinya dengan berzina. Karena apa? Ya ora sadar kan loh Bu. Adakah orang yang mendem gue sadar Bu? Enak ngomong mboten Bu? Ora enak di situ. Terus ada lagi di Baghdad itu wong mendem Bu di sini, makanya madorotnya itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Lah ketika mendem di situ, dia tiba-tiba di situ mengusap air yang keluar dari apa namanya ini mulutnya di situ. Di apa namanya diusar-usar ning wajahnya, dibuat kayak wudhu. Kemudian dia mengucapkan apa namanya? Seperti doa di situ setelah habis wudhu. Jangan habis wudhu doanya apa? Doanya wudhu apa? Duh jenengan ki bar wudhu ki ndonga apa mboten? Setelah syahadat ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah, terus Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirun, gila wong laki mendem gitu.
Kena air liurnya sendiri, kemudian diusapkan ke wajahnya, seakan-akan dia itu habis wudu. Mengucapkan doa habis wudu. Ini kan fatal, Bu. Makanya madorotnya di sini lebih besar dibandingkan dari manfaatnya, sehingga Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Bahwasanya di sini ketika mereka bertanya tentang apa? Tentang khamr, maisir itu adalah judi. Bagaimana dengan khamr dan judi? Kul fihima ismun kabirun. Kedua-duanya itu adalah satu apa? Dosa yang besar di situ. Wa manafi'u linnasi di situ. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Antara manfaatnya dengan madorotnya di situ. Ini lebih banyak daripada madorotnya. Makanya di sini yang kedua perintahnya suruh menjauhi daripada khamr. Belum diharamkan tuh. Pertama kata ini masih boleh ya Bu ya. Yang kedua kemudian jauhi. Karena ini akibat orang minum khamr itu adalah akibatnya itu jelek di situ. Kan minum khamr boleh jadi kelekaran yang dalan ya kan, air apa diguyu cah cilik-cilik ya kan, seperti itu. Nah seperti orang gila saja ya kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hukum khamr itu adalah dilarang pada satu waktu tapi dibolehkan di waktu yang lain. Maksudnya seperti ini, dilarang ketika dia itu hendak melaksanakan sholat. Nah, nanti kalau misalkan bareng ngombe sholat Bu, orang ngerti apa yang dibaca di situ. Mungkin kalau dia membaca surat Al-Kafirun nggak bakalan selesai. Gitu Bu, kan dia wolak-walik ngono kan di situ. Nah, karena namanya dia itu pikirannya juga melayang, tidak fokus. Nah, makanya dilarang pada satu waktu, yaitu ketika sholat, menjelang sholat di situ. Ojo ngombe sik. Tapi oleh nek dia itu dalam kondisi itu tidak hendak sholat. Nah, itu seperti itu. Makanya di sini Allah juga turunkan surat An-Nisa ayat yang ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah. Janganlah kamu sekalian itu mendekati daripada salat wa antum sukara. Sedangkan kalian dalam kondisi apa Bu? Mabuk. Hatta ta'lamu, sampai kalian itu mengetahui di situ matakulun, apa yang kalian katakan. Karena orang yang mabuk itu dia itu ngefly, orang sadar apa yang dikatakan. Makanya di sini di satu waktu itu diperbolehkan minum, di lain waktu itu dilarang. Berarti terutama di sini la taqrabus shalah, yaitu ketika memasuki ataupun mendekati daripada waktu sholat. Baru yang terakhir di situ Bu, hukum khamr setelah kaum muslimin itu adalah keimanannya kuat di situ, akhirnya diharamkan secara tegas oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran itu diharamkan secara tegas dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-95. Ayat yang ke-90 Bu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amalis syaiton di situ. Wahai orang-orang yang beriman, ini kan hitopnya berarti kepada orang yang beriman. Karena pada waktu itu kaum muslimin semakin hari itu kondisi keimanannya itu semakin kuat. Ketika kondisi kaum muslimin keimanannya itu semakin kuat di situ, maka di situ baru Allah katakan bahwasanya innamal khamr wal maisir di situ. Maisir itu apa Bu? Maisir tadi apa? Apa? Judi di situ.
Wal ansab yaitu mengundi, di sini berkorban dengan untuk berhala. Wal azlam itu adalah mengundi entah dengan anak panah, entah dengan apa, kalau kan di situ. Nah, itu adalah ridson. Ridson itu adalah satu perkara yang kotor, yang mana datangnya min amalis syaiton. Itu datangnya dari setan. Makanya di sini khamr disejajarkan dengan judi, disejajarkan dengan di sini berkorban untuk selain Allah, kemudian disejajarkan dengan mengundi nasib di sini. Dan itu adalah semuanya perbuatan setan. Maka saya ingin cerita kepada panjenengan kalau khamr itu adalah ternyata termasuk daripada satu perbuatan setan. Nah, ini kisah daripada seorang pemabuk di sini. Kisah ini berasal dari sahabat Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu berarti khalifah yang keberapa, Bu? Khalifah itu kan ada 4. Khalifah yang pertama itu berarti Abu Bakar. Khalifah yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Berarti khalifah keberapa, Bu? Ketiga. Beliau itu adalah khalifah yang ketiga, sekaligus itu adalah menantunya Nabi, seperti itu. Nah, ini dari Utsman bin Affan bahwasanya ada seorang abid di situ yang dia itu kerjaannya itu menuju ke masjid. Namanya abid itu kan ahli ibadah. Tidak ada tempat yang paling nyaman kalau bagi seorang abid itu adalah masjid. Masjid itu tempat paling nyaman. Tidak ada tempat paling nyaman kecuali masjid. Jadi bisa merasakan. Jadi terkadang kalau sumpah di situ ya kan, coba Bu datang aja ke masjid. Jadi akan merasakan satu hal yang berbeda. Hawa niki wis hawa berbeda. Karena di situ lagi melbu, aku harap sholat tahiyatul masjid. Ini kok masih waktu duha, aku tak sholat duha. Kan di situ hawane kan hawa kebaikan gitu loh, Bu. Nah, makanya di sini seorang abid tadi dia itu pekerjaannya itu adalah menuju rumahnya Allah, tapi ternyata Allah menguji. Apa ujiannya, Bu? Dia disukai oleh pelacur. Nah, otomatis pelacur tadi kan sudah ngincer deh gitu loh, Bu. Karena ternyata pelacur tadi kan senang dengan si abid tadi. Diamati setiap hari, pulang perginya ke masjid, kebiasaannya kalau ke masjid itu seperti apa itu diamati. Sampai ketika dia mengamati, karena dia itu sudah jatuh cinta kepada seorang abid, dia itu mengutus daripada pembantunya. Tolong nanti kalau si abid itu lewat, katakan aku di sini si fulanah itu butuh seorang abid tadi untuk menyelesaikan daripada satu permasalahan di situ. Yang namanya seorang abid kan positive thinking ya kan, ini orangnya butuh ya kan, orang kok mikir dia pelacur ngono, enggak, padahal sudah ngerti itu sebetulnya dia itu pelacur di situ. Kalau seorang abid itu kan pikirannya husnudzon ya kan, berarti ini perlu ada penyelesaian daripada satu permasalahan. Ini apa? Datang, Bu. Setelah tak datang, ini sudah kongkolikong sama pembantunya tadi ya kan. Pokoknya mau abid iki teko, katakan saja disuruh menyelesaikan daripada satu permasalahan. Bar kowe tutupono lawange, ngono kan situ. Akhirnya setelah sampai di rumah pelacur, jenenge pelacur kelek wayu, Bu. Wayu, Bu. Nah, orang enek kok pelacur ke wange di situ kering kerontang kerana mesti wawake ke wape. Wayu wape. Setiap orang memandang itu pasti terpesona di situ. Akhirnya apa? Rumahnya itu ditutup, Bu. Lah dan di situ dia mengatakan, wahai abid, tujuanku ke sini itu sebetulnya bukan kamu itu tak suruh menyelesaikan daripada satu permasalahan, tapi aku itu tertarik kepada dirimu. Sekarang tinggal kamu itu milih. Di sini ada 3. Kamu kalau pengen keluar dari rumahku di situ, maka di situ harus memilih melakukan salah satu daripada 3 tindakan. Kalau kamu tidak manut karo aku mau teriak kepada orang-orang bahwasanya engkau datang ke sini ingin memperkosa diriku.
Coba Bu, pilihan yang sulit apa pilihan yang ringan? Sulit, padahal dia itu adalah seorang abid. Wong wis ngerti nek dia itu adalah ahli ibadah. Akhirnya di situ, yaudah pilihanmu apa di situ? Dia katakan pilihanku, pilih aku di situ karena aku sudah lama naksir kalau dirimu ya kan, pilih aku, mari kita berzina. Yang kedua di situ, ini ada anak kecil anakku, tolong bunuh dia. Kalau kamu mau membunuh anakku di situ, maka kamu boleh keluar dari sini. Jadi pilihannya menzinai pelacur tadi, yang kedua itu membunuh anak kecil tadi, dan yang ketiga minum khamr. Nah ini Bu ya, ternyata khamr itu satu perbuatan setan yang bahayanya itu luar biasa. Akhirnya apa tadi katakan gah aku, nek bahasane wong kene wegah aku nek kon zina karo awak. Terus yang kedua, loh apalagi membunuh di situ. Maka dia pikir mengambil dosa yang lebih enteng daripada berzina dan membunuh anak. Dia apa? Minum khamr Bu di situ. Nah, ketika dia minum khamr ya kan di situ Bu, karena sudah direncanakan khamr sing apa efeknya itu, fly-nya itu, nah itu, mau diombe khamr Bu. Nah, ini dia pilihan sing fatal. Karena coba kalau seandainya dia milih salah satu, misalkan membunuh daripada wong dia itu ketika membunuh itu kan sebetulnya bukan atas keinginannya sendiri, karena itu adalah satu paksaan seperti itu. Nah, ternyata yang dipilih minum khamr, dan setelah dia minum khamr ternyata 3 perbuatan buruk itu dikerjakan semua. Setelah dia ngombe, jenenge ora sadar ya Bu. Wong ayu ning ngarepe, ngono lho Bu. Kan kaya disuguhi ya ta Bu nggih. Loh iki suguhan sing luar biasa. Enggak ada orang normal yang disuguhi ning ngarepe. Sengono kuwi panganan sing enak ngono kuwi ya kan seperti itu. Kok ora tergiur? Ora mungkin ngono lho Bu ya kan. Makanya tergiur, kemudian akhirnya disetubuhi, akhirnya berzina. Setelah itu apa Bu? Dia bunuh anak bayi tadi Bu. Jadi gara-gara yang dipilih itu khamr di situ. 3 perbuatan dosa dikerjakan sekaligus. Ini Bu bahayanya daripada khamr. Makanya khamr itu dilarang di dalam Islam, tegas hukumnya itu adalah haram di situ. Mungkin jenengan mau mengatakan, walah nak nyicipi saidik masa ya haram ya kan di situ. Kalau nyicipi saidik ya kan di situ. Padha ae Bu, karena di dalam hadis disebutkan ma askaro katsirotun di situ. Sesuatu yang apabila banyak di situ memabukkan di situ. Nek banyak saja memabukkan faqaliluhu haramun. Maka minum sedikit juga hukumnya haram. Jadi banyak atau sedikit itu tetap hukumnya haram. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi jenengan jangan nyicipi saidik kaya apa kene ngombe ya kan di situ. Jangan pengen ngombe ta Bu. Nah, gitu. Oleh ngombe susu, ngono ya oleh ngono kan di situ. Tapi jangan khamr di situ karena khamr sedikit pun itu hukumnya haram. Terus ya wis lah ngombe akeh wae lah kan, wong padha wae haram ya beda. Tingkat dosanya itu berbeda, nek haramnya sama di situ. Kemudian di dalam hadis yang selanjutnya di situ ancaman di situ orang yang meminum khamr kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Nah di situ setiap yang membikin mabuk itu adalah khamr. Jadi apa wae asalkan sing gawe wong mabuk kuwi jenenge khamr. Walaupun di situ dari apa namanya legen di situ ya kan. Legen itu kan ada buahnya ya Bu ya. Nah, buahnya kayak hampir kolang-kaling gitu loh Bu. Nah, di situ. Nah, itu kalau dia itu membuat orang itu adalah mabuk di situ. Nah, jadi kan misalkan buat nabis terlalu lama, itu boleh jadi juga menjadi khamr Bu, ya kan seperti itu. Karena ternyata khamr itu juga berasal dari kurma Bu, seperti itu. Nah,
Dan wa kullu muskirin haramun, sedangkan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi setiap yang memabukkan itu haram di situ. Tapi nek jenengan mabuk darat, mabuk laut tidak haram. Jenengan enten sing mabuk darat Bu. Lunga ning ngendi Solo ae yo haling kuyukan ya seperti itu. Karena mabuk, mboten apa-apa nek mabuk iki ra apa-apa Bu. Nah, ini mabuk yang diminum yang membuat fly di situ. Berarti termasuk apa Bu yang membuat fly? Ganja, ya kan di situ? Masuk ini Bu. Apa narkoba ya kan seperti itu. Masuk ini di situ. Wa man syaribal khamra fid dunya. Barang siapa yang dia itu meminum khamr ketika di dunia, famata. Kemudian dia itu pas lagi ngombe, tiba ening dalan mlaku ketabrak motor, mati. Kemudian dia itu mati, wahwa di situ, wahwa yad minha di situ. Sedangkan dia itu termasuk orang yang sudah kecanduan daripada minum di situ. Lam yatub, padahal dia juga belum sempat bertaubat, wis ngombe, wis kadung kecanduan, dia mati di situ. Belum sempat bertaubat, wong jenenge bar teler ya kan di situ, belum sempat bertaubat. Nah. Maka lam yasrabha fil akhirah, kelak di akhirat dia tidak akan pernah menikmati minuman khamr. Jadi kalau panjenengan di dunia wenjogo tidak minum khamr, kelak panjenengan di akhirat itu akan diminumi oleh Allah, yaitu khamr. Salah satu minuman ahli surga itu khamr Bu. Tapi jenengan bayangno khamr iki padha dengan khamr yang ada di dunia. Yang jelas tenang saja ketika panjenengan itu menjadi ahli surga, Allah sediakan panjenengan itu minuman khamr. Khamr juga di situ minuman yang dilaknat oleh Allah. Nah, nek wis ngerti minuman ke dilaknat, ya aja diombe di situ. Dan siapa saja yang ikut andil dalam proses pembuatannya, penyebarannya di situ, itu masuk dalam kategori orang yang dilaknat oleh Allah. Mana jenengan duwe dulur, kok sopir di situ? Kandhanono segenah kowe dadi supir kuwi ya kan. Karena nanti boleh jadi nek yang diangkut itu adalah khamr Bu ya kan. Dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Walaupun dia tidak minum, dia tidak beli, tapi dia termasuk daripada orang yang membawa daripada khamr. Makanya la'anallahul khamra, Allah itu melaknat khamr wa syaribaha. Khamr dilaknat, yang kedua yang dilaknat orang yang meminumnya di situ. Wasaqiyaha, orang yang menuangkannya. Biasanya ning bar-bar ngono ya Bu ya kan? Apa Bu? Sing wong wedok sing nuang-nuangno jenenge apa? Pekerjaane apa Bu? Apa Mbak? Sing menuangkan minuman di bar wong wedok sing pakaiane luar biasa ngono jenenge apa? Napa? Ambo aku terang ngerti wong, bukan dunia kita nggih Bu nggih. Ada kan sing menuangkan khamr gek wong wedok-wedok tuh Bu nggih. Enak kuwi. Nah, yang menuangkan padahal dhek iki ya menuangkan tok ngombe ya ora tuku ya ora ngono lho Bu. Mong dhek menuangkan di gelas, Pak. Sama dia itu dilaknat. Wabai'aha, orang yang menjual khamr padahal ya ora ngombene dodolan tok ngono. Enek warung di situ dodolan bir ya kan di situ. Ya wis di situ yang menjual. Nah, wa mubta'aha di situ. Berarti kan yang menjualnya, wa mubta'aha itu yang membeli, yang menjual, yang membeli, wa asiroha di situ, yang memerasnya. Kan itu kan tadi inap anggur ya Bu ya kan? Yang memeras, padahal emang pekerjaannya meras anggur tok, tapi anggurnya itu ternyata dibuat khamr. Sing meras iya di situ. Wa muktasiroha di situ. Orang yang mengambil hasil perasannya. Mau juga gawa tok ngono lho Bu. Gawa tok anak sing meras terus digawa. Kowe gawa tok padahal di situ. Wa hamilaha di situ. Orang yang mengantarkan
Jangan diantarkan sampai toko ini ya kan, sengantar-antar di situ. Wal mahmulata ilaihi, dan yang terakhir itu adalah orang yang minta diantarkan daripada khamar. Nah, semua ini ternyata menjadikan bagian daripada orang yang dilaknat oleh Allah. Yang namanya dilaknat itu adalah satu perbuatan yang buruk. Nah, jangan sampai membuat Allah itu murka. Makanya di situ di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan la yadkhulul jannata mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga di situ orang yang candu dengan khamr di situ. Mudminu khamrin itu candu karo khamr. Alhamdulillah kalau kita itu candune kopi, mboten napa-napa di situ. Ojo ngantek candu khamr seperti itu. Karena di sini kalau kita itu candunya kepada khamr la yadkhulul jannah, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga di situ. Nah, apa di situ keburukan daripada orang yang meminum khamr? Dia akan mempengaruhi amalannya ketika dia itu di dunia. Amalan apa saja yang ikut menjadi buruk ketika dia itu meminumnya di dunia. Al-khamru umul khaba'is. Khamr itu di situ umul induknya daripada dosa di situ. Lah ya tadi kan Bu, minum khamr akhirnya zina, akhirnya apa Bu? Membunuh. Nah, di situ. Induk daripada dosa, induk daripada satu kerusakan itu adalah khamr. Faman syaribaha, barang siapa yang meminum khamr, la tuqbal sholatuhu, sholatnya itu tidak akan diterima. Jadi wong ngombe di situ, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Berapa hari? Arba'ina yauman, 40 hari Bu. Nah, celaka Bu ya kan, sholat malah 40 dino di situ dia, tapi sholatnya tidak diterima di sisi Allah gara-gara ngombe di situ. Wa in mata wa hiya fi batnihi, ketika dia itu misalkan mati sedangkan khamr itu masih berada di perutnya di situ, kan mesti proses ya Bu ya, ora mungkin kok langsung kemudian bisa dicerna. Dia masih tersisa di perutnya di situ, mata maitatan jahiliyatan, maka matinya itu diibaratkan seperti matinya orang jahiliyah seperti itu. Orang jahiliyah kan ya rasa disolati, ngono lho Bu. Nah, jadi nanti saya kasih tahu di situ orang yang peminum khamr di situ kondisinya di dunia. Bagaimana cara kita memperlakukan peminum khamr di situ? Kalau dia itu salam, maka kita tidak boleh menjawab salamnya. Jadi kalau ada wong sengkulane ngombe mabuk kok ngucapno salam karo panjenengan, maka ini untuk membuat dia itu jera, kita tidak boleh menjawab salamnya. Yang kedua, jika sakit kita tidak boleh menjenguk. Biar ngono lho Bu, ben kapok ngono kan. Dek kan lorone kan loro karena dia yang membuat sendiri ya kan tadi. Karena itu akan merusak daripada tubuh. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kondisi di dunia bagi orang yang minum khamr, jika mengucapkan salam tidak boleh menjawab salamnya. Jika sakit tidak boleh untuk dijenguk, dan jika dia mati tidak boleh disolatkan. Ini hukuman bagi orang yang meminum khamr seperti itu. Ini di dunia gitu. Nah, karena di sini di dunia pun peminum khamr itu juga ada hukumannya. Jadi mending dihukum di dunia sebelum nanti di akhirat itu dihukum. Maka di sini saya sampaikan hukuman bagi peminum khamr ketika di zaman Nabi dan ketika di zaman setelah Nabi. Ini ada perbedaan Bu. Ketika di zaman Nabi, kalau ada orang yang meminum khamr, setelah itu Bu diharamkan secara tegas. Tadi kan ada urutannya. Nek sudah diharamkan secara tegas,
hadas, maka di zaman Nabi dan juga diikuti oleh Abu Bakar, setiap peminum khamr jalada bijarodataini nahwa arba'ina. Jadi dicambuk sebanyak 40 kali dengan 2 pelepah kurma. Jadi nyambuknya orang 1 pelepah kurma, tapi berapa Bu? 2 pelepah kurma. Sebanyak 40 kali. Ngombe neh ya padha di situ. Ora kok wis iki ya wis lah, dhek ngombe misalkan sedina ping 3 kok dicambuki. Ya enggak, sekali dia minum berarti dicambuk 40 kali. Tapi kemudian berbeda ketika zamannya daripada Umar bin Khattab. Ketika zamannya Umar bin Khattab itu musyawarah dengan para sahabat. Nanti panjenengan bisa lihat di fikih Umar. Fikih Umar itu adalah fikih itu perkataannya daripada Umar bin Khattab. Maka di zaman Umar bin Khattab, orang yang meminum khamr jalada samanina jaldatan, dijilid, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Bedanya kalau di zaman Umar itu jilidnya itu cuma pakai 1 batang pelepah kurma. Tapi kalau di zaman Nabi 40 kali tapi 2 pelepah kurma. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan di situ ketika di alam kubur, ini ngeri kabeh Bu. Oleh wong peminum khamr itu entah di dunia, entah di dalam kubur, entah di akhirat, itu semuanya ngeri kalau dia belum bertobat gitu loh Bu ya. Kalau sudah bertobat lain lagi. Tadi kan saya gambarkan di dunia. Kalau dia kemudian mati, dia kan yang namanya mati, dia itu menjadi penghuni kubur. Apa yang akan didapat? Maka kuburannya baunya lebih busuk daripada bangkai. Wis jenengan misalkan enek kucing mati ngono ya, terus jenengan aling ngeduk itu rampatek jeruk. Ngono kira-kira pas proses pembusukannya ki mabur apa Bu? Bau ya kan seperti itu. Nah itu lebih bau daripada bangkai hewan. Jadi kuburannya itu baunya lebih bau daripada bangkai di situ. Kemudian orang ngombe itu kan yang dibawa botol kan Bu ya. Dia nggak botol loh, ngombe, nggak botol ya nggak gelas ya kan. Maka botolnya tadi kelak akan dikalungkan ketika dikubur itu loh. Itu botolnya itu melilit lehernya Bu. Setelah itu gelasnya itu berada di tangannya. Jadi botol-botol itu melilit di lehernya, sedangkan tangannya itu adalah membawa gelas. Padahal itu dikubur Bu di situ. Yang ketiga di situ badannya dipenuhi ular dan kalajengking. Ini baru dikubur Bu. Ini badan peminum khamr ketika berada di alam kubur. Jadi penuh. Tubuhnya itu tidak ada yang tersisa, di situ dihinggapi oleh ular dan kalajengking. Dan terakhir, liang kuburnya itu dipenuhi dengan bara api neraka. Di situ. Ini baru di alam kubur. Ini ngerinya itu seperti itu. Dan kelak ketika dia itu dibangkitkan oleh Allah di situ, lebih ngeri lagi di situ. Ketika dibangkitkan oleh Allah, di sini disebutkan peminum khamr itu kondisinya satu, wajahnya itu wireng. Walaupun orangnya itu putih ketika di dunia, maka ketika dibangkitkan oleh Allah, wajahnya itu menghitam, matanya itu berubah warnanya menjadi biru. Dan jangan matanya warnanya apa Bu? Jadi tidak dirubah jadi biru ya kan di situ kan. Ini peminum khamr itu seperti itu. Kemudian lidahnya Bu, karena dia itu kulina yang ketika kita minum itu kan berarti perantaranya itu adalah lewat apa Bu? Mulut. Mulut itu kan ada lidahnya ya Bu. Nah, ketika di akhirat di situ kulitnya menghitam, matanya itu biru di situ, lidahnya menjulur sampai ke dada. Wis ngono kuwi terus Bu. Nah jangan koyo melet ngono lho Bu. Jare jenengan melet kira-kira sejam ngene betah ra Bu? Jare nyoba Bu. Nah niku. Lah kowe melete iki tekan dodo Bu. Berarti kan duwowo ya kan di situ. Nah.
Setelah itu ternyata dari lidahnya itu yang menjulur gitu loh, menjulur sampai dada itu mengalir air liur yang baunya sangat busuk. Oh jadi anak ngiler wae nek diambung ngene ya ora enak ya kan situ. Lah kowe keluwi iler di situ. Jadi baunya itu tidak enak. Itu adalah ketika di akhirat, di dunia sengsara, ning alam kubur sengsara, ning akhirat ya luwih sengsara. Ini bagi orang yang minum khamr. Wis jam pira ta, Bu? Jam 5 kurang berapa? Nah, satu kali lagi, Bu. Iki sik opeh iki masih sambung bulan depan, Bu. Satu lagi, Bu, di sini. Ini saya ambilkan yaitu dari Qatadah. Qatadah mengatakan ada 4 orang yang tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi jenengan titeni sapa wae 4 golongan yang dia itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak berapa, Bu? Jenengan nek mambu wangi di situ. Misalkan nenek wong nganggo minyak wangi ngono, kira-kira jenengan mambu ke jarake pira, Bu? Jarak jenengan sik ngembu ke pira, Bu? Berapa meter, Bu? Tahu ngitung kurang? Lho bapak iki nek ning masjid ke nganggo minyak wangi berapa, Bu? Oh kadang ora tau minyakan ya gitu kan. Lho sunah iki nganggo minyak wangi. Kira-kira nanti ngene. Jare Pak sampean nganggo minyak wangi, iku kira-kira jarak pira ya kok ambune ki sik sereng ngono ya kan situ. Padahal jenengan ngerti jarak daripada baunya surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun. Kowe wis iso jenengan umure nek 500 tahun ya kan situ. Tapi bau surga itu ternyata bagi orang yang beriman itu bisa dicium jaraknya itu 500 perjalanan tahun di situ. Nah, tapi ada 4 orang yang dia itu tidak akan pernah mencium daripada bau surga. Yang pertama itu bahil. Jadi wongke medit di situ pelit. Jenengan kalau salah, Bu, jenengan saya tua, kowe saya lomo apa saya medit? Kalau tenane kan di situ. Kudune nek saya tua, kowe saya lomo di situ. Salam, iki ngomong masalah bahil ya Bu ya. Kalau ngertos Bu, masjid niki dereng dados. Kan dereng dados ya Bu. Masih perlu daripada banyak hal-hal yang perlu dibangun. Tapi yang namanya sedekah jariyah itu kan tidak harus di satu tempat. Saya mungkin sudah ngeser pada panjenengan Bu ya kan sudah. Insya Allah Bu, saya dikasih amanah oleh Allah. Insya Allah di sini proses finishing daripada ma'had yang akan kita dirikan ma'had tahfidz putri plus entrepreneur di situ. Pondoknya seperti itu. Ini dalam proses finishing yaitu di Desa Pojok Sari. Maka di situ monggo saya mengajak kepada panjenengan untuk berdonasi dari harta panjenengan. Saya ngerti di sini belum selesai, tapi jenengan bisa menyisihkan daripada sebagian hartane panjenengan. Saya tanya 30.000 nek jenengan go blonjo oleh apa, Bu? Jenengan blonjo ning warung 30.000 oleh apa, Bu? Terus nek dipangan kowe sedina entek apa ora? Habis di situ. Maka saya kasih tahu, kita buka donasi yang paling kecil. Donasi kita yang paling kecil dengan duit. Sek Bu, saya belum bisa donasi, tak tunggu 1 bulan. Aku Pak di situ nyelengi sik bendino 1.000. Kok kan 1 bulan itu kan 30.000. Nanti jenengan titipkan saya titip ini. Aku nyelengi sik mergo 1.000. Jenengan dapat 1 rank untuk apa namanya di situ rank apa Bu? Kita kan pakai apa namanya multi room ya kan, multi roof di situ 30.000 minimal. Jenengan pengen genteng 34.000, nek jenengan pengen semen 55.000. Monggo nek jenengan pengen sak-sae untuk tukangnya 20.000 oleh ngono oleh ya kan. Tapi kalau yang sudah ada ininya ya sesuai dengan itu.
Lah, itu bisa menjadi hujah panjenengan kelak di hadapan Allah bahwasanya jenengan tercabut dari orang yang namanya kategori bahil, ya kan? Karena duit 30.000 jenengan kandut kita entek. Tapi duit 30.000 nek jenengan sedekahkan untuk amal jariah itu menjadi amalan yang terus menerus ngalir ngantek jenengan ke mati kowe ngirimi do mengirimi pahala. Anak jenengan lali kuwi 30.000 kuwi ternyata ngirimi panjenengan. Nah, jangan jadi orang yang bahil. Saya tua, saya bahil. Jenengan punya rezeki, maka di situ ada yang dikeluarkan untuk jalannya Allah. Di sini kita menanam daripada amal kebaikan. Yang kedua, orang yang tidak akan pernah mencium daripada bau surga itu adalah orang yang mengungkit pemberian. Ini jenengan nek kekeki wong, kowe aja diolek-olek. Bahasa mriki napa, Bu? Nek bahasa kula ngolek-olek. Jenengan napa? Sami nggih, Bu nggih. Diolek diungkit-ungkit ngono. Oh, awakmu biyen nek aku ra nulung, kowe ora kaya ngene iki. Gitu. Mbok wis ta, Bu, nanti apa? Eman-eman sing jenengan biyen wis ditulis kalau Allah sebagai kebaikan dicabut ya kan di situ gara-gara panjenengan itu mengungkit-ungkit. Nah, orang yang mengungkit pemberian itu juga tidak akan pernah mencium bau surga. Yang ketiga, peminum khamr. Kan tadi la yadkhulul jannah, jadi tidak akan masuk surga. Mudminu khamri. Nah, jadi pecandu khamr. Nah, jenenge orang-orang mlebu surga maka dia baunya pun dia tidak akan bisa mencium. Dan yang terakhir di situ orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan masuk, tidak akan mencium bau surga. Jadi ada 4 golongan yang tidak akan bisa mencium baunya surga. Sinten mawon, Bu? Setunggal. Bahil, kaping kalih mengungkit pemberian, kaping 3 minum khamar, yang terakhir napa, Bu? Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan bulan depan. Ini masih panjang. Nanti gambarannya ketika dia itu sudah di akhirat, di neraka ataupun di surga nanti kita gambarkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan. Sebelum saya akhiri, monggo sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan majelis kita itu menjadi majelis yang barokah, majelis yang senantiasa diampuni daripada dosa-dosa kita, majelis yang memberikan kemanfaatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya taqabbal minna qiyamana, ya taqabbal minna ruku'ana, ya taqabbal minna tilawatana, ya taqabbal minna majlisana innaka antas sami'un 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.